Undian Copa del Rey, Barcelona versus Atletico, Madrid versus Sociedad. Tony Popovich optimis Australia kalahkan Indonesia, tak terkejut dengan kedatangan Patrick Kluivert. Alamak, Kai Havertz cedera sampai akhir musim. Arsenal puasa gelar lagi musim ini? Cedera terlalu parah, Lisandro Martinez harus naik meja operasi. Usai insiden dengan Santiago Gimenez, Luka Marianucci diskors 2 laga. Lega Serie A mengumumkan daftar hukuman disiplin setelah berakhirnya seluruh pertandingan di pekan ke-24. Salah satu hukuman terberat diterima oleh bek andalan Empoli, Luka Marianucci, yang dilarang bermain 2 pertandingan setelah terlibat insiden dengan striker AC Milan asal Meksiko, Santiago Gimenez. Luka Marianucci mendapat kartu merah langsung dalam laga yang berakhir dengan kemenangan AC Milan atas Empoli. VAR menunjukkan bahwa ia secara sengaja menendang selangkangan Gimenez menggunakan kaki belakangnya. Tindakannya ini berujung pada larangan bermain selama 2 pertandingan Serie A. Selain bek Empoli tersebut, bek AC Milan asal Inggris yakni Fikayo Tomori juga harus absen dalam laga berikutnya. Ia mendapat kartu merah akibat 2 pelanggaran yang berujung kartu kuning dalam laga melawan Empoli. Absen lawan Inter, Napoli tanpa David Neres selama lebih dari sebulan. Napoli harus menghadapi kenyataan pahit setelah David Neres mengalami cedera otot dalam laga melawan Udinese di Serie A akhir pekan lalu. Pemain asal Brasil itu kini terancam absen lebih dari 1 bulan. Termasuk dalam laga penting melawan Inter Milan pada 2 Maret mendatang. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada hari Selasa 11 Februari, Napoli mengonfirmasi bahwa David Neres mengalami cedera otot semimembranosus di paha kiri. Meskipun klub belum memberikan kepastian soal durasi pemulihannya, laporan dari Gazzetta dello Sport dan Sky Sport Italia memperkirakan bahwa sang winger bisa menepi hingga 6 pekan. Jika perkiraan ini benar, maka ia tidak hanya akan melewatkan laga melawan Inter tetapi juga beberapa pertandingan penting lainnya di Serie A bagi Partenope. Jika Bournemouth jual Dean Huijsen, Juventus bisa dapat bonus finansial. Kurang dari 1 musim setelah kepindahannya ke AFC Bournemouth, Dean Huijsen sudah menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Mantan bek Juventus itu tampil impresif di Liga Premier di bawah asuhan Andoni Iraola, yang membuatnya dikaitkan dengan kepindahan besar ke Manchester United atau Real Madrid. Dean Huijsen bergabung dengan Bournemouth dari Juventus pada musim panas 2024 dengan biaya 15,2 juta euro, ditambah bonus hingga 3 juta euro. Dalam kesepakatan tersebut, Juventus juga memasukkan klausul penjualan kembali sebesar 10%, yang memungkinkan mereka mendapatkan bagian dari keuntungan jika sang bek dijual ke klub lain. Kepindahan ini masih sebatas rumor, tetapi jika Huijsen terus menunjukkan performa apik di Inggris, bukan tidak mungkin ia akan segera bergabung dengan salah satu klub elit Eropa. Juventus pun berpotensi meraup keuntungan tambahan dari keputusan transfer mereka di masa lalu. Dibungkam Real Madrid, tren buruk Manchester City di Liga Champions berlanjut. Real Madrid berhasil mencetak 2 gol pada akhir pertandingan untuk mengalahkan Manchester City 3-2 pada leg pertama playoff babak gugur Liga Champions 2024-2025 di Stadion Etihad, Rabu, 12 Februari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil ini menempatkan 1 langkah mereka menuju babak 16 besar. Persaingan kini berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Spanyol pekan depan. Tetapi, hasil ini menempatkan Real Madrid sebagai favorit untuk melaju ke putaran per-8 final. Membuang keunggulan menjadi salah satu bagian cerita Manchester City di Liga Champions musim ini. Namun untuk kali ini, hal itu bisa membuat mereka kehilangan tempat di kompetisi dan pulang tanpa trofi. Pada fase grup, Man City sempat memimpin 1-0 atas Sporting CP tapi lalu tumbang 1-4. Menghadapi Feyenoord, Manchester City unggul 3-0 tapi harus puas berbagi poin di akhir pertandingan. Lalu melawan Paris Saint-Germain, mereka unggul 2-0 dan harus menerima kekalahan 2-4. Rentetan kinerja tersebut membuat Man City beruntung bisa lolos dari fase grup Liga Champions. Alamak, Kai Havertz cedera sampai akhir musim. Arsenal puasa gelar lagi musim ini?
sebuah kabar buruk menimpa Arsenal. Penyerang mereka, Kai Havertz dilaporkan tidak bisa melanjutkan sisa musim 2024-2025 akibat cedera. Seperti yang sudah diketahui, Arsenal saat ini sedang berada di Dubai. Mereka berlatih di Timur Tengah pasca kalah di semifinal Carabao Cup 2024-2025 dari Newcastle. Arteta merancang latihan di Dubai ini dengan maksud untuk memulihkan kondisi timnya di cuaca yang hangat. Namun ternyata pemusatan latihan ini berakhir bencana. The Athletic melaporkan bahwa Kai Havertz mengalami cedera di sesi tersebut. Ia dilaporkan tidak bisa memperkuat The Gunners hingga akhir musim nanti. Menurut laporan tersebut, Havertz mengalami cedera di bagian otot hamstringnya. Namun cedera ini dilaporkan dalam kondisi yang parah, karena otot hamstring sang penyerang dikabarkan sampai robek. Belum diketahui apakah ia perlu menjalani operasi atau tidak. Namun ia dipastikan akan absen hingga musim 2024-2025 berakhir. Cedera terlalu parah, Lisandro Martinez harus naik meja operasi. Ada kabar baru seputar kondisi Lisandro Martinez. Sang bek dilaporkan harus naik meja operasi untuk menyembuhkan cedera lututnya. Seperti yang sudah diketahui, Martinez baru-baru ini mengalami musibah. Ia mengalami cedera ketika Manchester United bertanding melawan Crystal Palace di ajang Premier League. Setelah dilakukan pemeriksaan medis, Manchester United mengumumkan cedera yang dialami sang bek. Ia didiagnosis mengalami kerobekan di otot anterior cruciate ligament (ACL) pada lutut kirinya. The Daily Mail melaporkan bahwa tim medis Manchester United sudah mengambil tindak lanjut untuk masalah cedera Martinez ini. Sang bek harus naik meja operasi untuk menyembuhkan cedera ini. Menurut laporan tersebut, tim medis Manchester United sempat mengevaluasi beberapa opsi untuk pemulihan cedera sang bek. Namun setelah memeriksa kondisi robekan pada otot ACL Martinez, mereka menilai operasi adalah opsi terbaik untuk diambil. Karena robekannya dianggap terlalu besar, sehingga perlu penanganan secepatnya agar robekan itu tidak sampai putus, dan opsi operasi jadi pilihan terbaik. Menurut laporan tersebut, Martinez perlu waktu ekstra sekitar 1-2 bulan untuk pemulihannya. Jadi ia butuh sekitar 8-9 bulan untuk pemulihan ini. Sehingga kemungkinan besar ia baru bisa comeback di kuartal 4 tahun 2025 ini. Barcelona terancam merugi gara-gara Vitor Roque. Semakin jelas bahwa Barcelona tidak berniat melihat bagaimana pemain depan Brasil berusia 19 tahun Vitor Roque berkembang di musim mendatang. Raksasa Katalan itu tampaknya lebih fokus untuk mendapatkan kembali 30 juta euro yang mereka keluarkan untuk remaja itu, tetapi itu tidak selalu sesuai dengan minat Roque sendiri. Dipinjamkan ke Real Betis, dalam kesepakatan yang dapat diperpanjang Betis, dan kemudian membeli 80% haknya seharga 25 juta euro, Roque sangat ingin mencoba dan menang di La Liga musim ini. Namun, dia menolak tawaran yang lebih menguntungkan untuk Barcelona dari Sporting CP, dan Blaugrana akhirnya melakukan kesepakatan pinjaman dengan Los Verdiblancos. Sejauh ini, segala sesuatunya belum berjalan sesuai rencana. Roque mendapat tempat sebagai pemain inti di bawah asuhan Manuel Pellegrini tidak lama setelah tiba, tetapi akhir-akhir ini mulai tersingkir dari starting 11 dan digantikan oleh Cedric Bakambu. Mana yang benar nih? Joao Felix akui Inter Milan sempat mengejar tanda tangannya sebelum gabung Milan. Penyerang anyar AC Milan Joao Felix mengakui bahwa Inter Milan memang sempat mengejar tanda tangannya sebelum akhirnya resmi gabung ke Rossoneri. Felix tak bersinar di Chelsea. Ia akhirnya memilih cabut dari Stamford Bridge pada bursa transfer musim dingin 2025 kemarin. Ia menerima pinangan Milan dengan status pinjaman. Felix akan bermain di San Siro selama setengah musim dan setelah itu akan balik ke Chelsea. Perekrutan Felix ini menjadi berkah bagi Milan. Ia tak butuh waktu lama untuk nyetel di tim asuhan Sergio Conceição tersebut. Sebelum merapat ke AC Milan, ada beberapa klub lain yang dilaporkan tertarik pada Joao Felix. Salah satu klub yang disebut mengincarnya adalah Inter Milan. Felix kemudian ditanya apakah rumor itu benar adanya. Ia mengkonfirmasikan bahwa Inter memang sempat menggodanya agar pindah ke tim asuhan Simone Inzaghi ketimbang ke Rossoneri. Ya, agen saya sudah berbicara kepada saya tentang hal itu. Ia mengatakan kepada saya bahwa Inter tertarik, ungkapnya seperti dilansir Sempre Milan. Namun, saya sudah memulai negosiasi dengan Milan dan saya sudah berniat untuk datang ke Milan.
Saya katakan itu tidak mungkin. Saya sudah memutuskan untuk datang ke sini, terang Felix. CEO Inter Milan, Giuseppe Marotta membuat pernyataan yang membantah klaim bahwa Nerazzurri mencoba mendekati Joao Felix. Ia menegaskan Inter tidak mencoba mengganggu transfer Felix ke AC Milan. Marotta mengakui bahwa Inter memang mengincar beberapa nama. Namun pada akhirnya, Inter cuma merekrut Nikola Zalewski dari AS Roma dengan status pinjaman. Nama-nama pemain memang dievaluasi, namun kami memilih untuk tetap bersama skuad yang ada, ungkap Marotta seperti dilansir DAZN. Undian Copa del Rey, Barcelona versus Atletico, Madrid versus Sociedad. Barcelona dan Real Madrid tidak akan saling berhadapan di semifinal Copa del Rey. El Clasico di final Copa del Rey pun berpotensi tercipta. Undian semifinal Copa del Rey digelar pada Rabu, 12 Februari 2025, waktu setempat. Barcelona dipertemukan dengan Atletico Madrid. Barcelona akan lebih dulu jadi tuan rumah, sementara itu, semifinal lainnya mempertemukan Real Madrid dengan Real Sociedad. Madrid akan menjadi tuan rumah pada leg kedua. Semifinal Copa del Rey akan dimainkan 2 leg, tanpa aturan gol tandang. Pertandingan leg kedua akan lanjut ke perpanjangan waktu dan penalti jika agregat kedua tim imbang. Pertandingan leg pertama akan dimainkan pada 25 atau 26 Februari, sedangkan leg kedua akan digelar pada 1 atau 2 April. Tony Popovic optimis Australia kalahkan Indonesia. Tak terkejut dengan kedatangan Patrick Kluivert. Pelatih timnas Australia, Tony Popovic, optimis timnya bisa meraih kemenangan saat menghadapi timnas Indonesia yang kini dilatih oleh Patrick Kluivert. Tony Popovic menegaskan bahwa Australia memiliki segalanya untuk mengamankan 3 poin ketika menjamu Garuda di Sydney pada Maret mendatang. Pertandingan antara timnas Australia dan Indonesia akan berlangsung dalam laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Sydney Football Stadium, Australia, pada 25 Maret 2025. Popovic mengakui bahwa pertandingan melawan Indonesia akan menjadi laga yang krusial. Mengingat kedua tim hanya terpaut 1 poin, hasil pertandingan ini dapat berpengaruh besar terhadap peluang mereka untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Meskipun demikian, Popovic tidak terkejut dengan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Baginya, keputusan Indonesia merekrut Kluivert adalah sesuatu yang biasa dan tidak terlalu mengejutkan. Tidak, kedatangan Patrick Kluivert itu tidak mengubah apapun. Sulit bagi kami untuk memahami atau mengetahui alasan mereka berganti pelatih, tetapi jelas secara internal mereka telah mengambil keputusan, ujar Popovic, dikutip dari Socceroos. Mengenai pertandingan mendatang, Popovic menegaskan bahwa Australia tidak akan meremehkan Indonesia. Ia mengingatkan bahwa kedua tim sebelumnya bermain imbang 0-0 dalam pertemuan pertama di fase grup. Kami tahu bahwa mereka jelas merupakan tim yang kami hormati. Kami bermain imbang 0-0 dengan mereka di babak pertama. Mereka akan datang ke sini dengan keinginan untuk mendapatkan hasil besar melawan Australia, jelasnya. Namun, Popovic menegaskan bahwa Australia memiliki keuntungan besar dengan bermain di kandang sendiri. Dukungan penuh dari para supporter di Sydney Football Stadium diharapkan bisa memberikan semangat lebih bagi skuadnya. Kami punya dukungan penuh dari para supporter di kandang. Stadion akan penuh dengan supporter yang mendukung kami di Sydney. Kami harus memanfaatkannya serta menjadikannya sebagai keuntungan bagi kami, tegasnya. Meskipun menghormati Indonesia sebagai lawan yang tangguh, Popovic menegaskan bahwa target utama Australia adalah meraih kemenangan dan mengamankan 3 poin. Hormati lawan, tapi kami ingin pulang dengan 3 poin, ujarnya. Popovic juga mengenang pertemuannya dengan Patrick Kluivert saat keduanya masih aktif bermain di Eropa. Saat itu, Popovic membela Crystal Palace, sementara Kluivert memperkuat Newcastle United. Tony Popovic mengakui bahwa Kluivert adalah pemain hebat yang pernah membela klub-klub besar Eropa. Namun, Popovic menilai bahwa karir kepelatihan Kluivert belum terlalu mengesankan. Dengan persaingan yang semakin ketat di grup C, pertandingan antara Australia dan Indonesia diprediksi akan berlangsung sengit. Kedua tim memiliki peluang besar untuk lolos Piala Dunia 2026.